436 Pertarungan Puncak Sejati. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Saat cahaya putih melesat tiba-tiba, Luo Feng tetap tenang total, segera membuat keputusan terbaik. Satu adalah mengandalkan pesawat ulang-alik awan gelap untuk menghindarinya secepat mungkin. 2. Menggunakan matriks pedang pesawat ulang-alik yang melonjak untuk pertahanan. 3. Menggunakan tongkat panjang emas gelap dari belakang untuk menghasilkan 4 bilah emas lagi untuk menghalangi cahaya putih itu. 4 pelangi emas melesat keluar dari belakang Luo Feng, hampir seperti jaring yang menelan langit, membungkus cahaya putih itu. Dang! Suara bentrok, menyebabkan ekspresi pemuda kurus yang jauh itu berubah drastis, dia menghentikannya. Itu adalah kartu trufnya, yang telah lama dia latih, dengan pemahaman tentang hukum asal angin, sebuah gerakan yang diresapi dengan hukum asal angin untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Leafing Blade ini memiliki sifat-sifat hukum asal angin, kecepatannya sangat cepat, melayang dan melengkung, kekuatannya sangat besar, itu adalah kartu truf terbesarnya. Selama tahap pelatihan di luar angkasa, dia tidak menggunakan senjata rahasia sama sekali, dan kemudian selama 3 ronde duel, lawan-lawannya tidak cukup banyak sehingga dia harus menggunakannya. Oleh karena itu rahasia itu dirahasiakan sampai sekarang, dia telah mempersiapkan diri untuk menggunakannya pada lawan yang tidak siap. Kartu truf, mereka memiliki kekuatan terbesar saat tidak terduga. Tanpa persiapan, mudah untuk terkena. Namun, saat itu diketahui, mereka akan secara otomatis memiliki pertahanan untuk itu, kekuatan kartu truf akan melemah. Namun Luo Feng terlalu tenang, meskipun gerakan ini tiba-tiba, ketenangan Luo Feng yang mengerikan, tanpa ragu-ragu bertindak dalam tindakan terbaik untuk menghadapinya, tidak hanya 4 pelangi emas menghalanginya, melepaskan matriks pedang bersama dengan penghindarannya membuatnya sama sekali tidak berguna. Mati saja, Luo Feng menatap lawannya dengan dingin. 5 pelangi emas lainnya mengelilingi pemuda kurus itu, kecepatannya jelas tidak dapat menandingi pelangi emas, dalam sekejap, dia tertusuk. Wu Te Wisike, gagal. Luo Feng, menang. Luo Feng turun dari udara dan melihat cahaya putih yang berhenti, itu adalah bilah kecil berwarna putih keperakan, siapapun yang mampu masuk ke dalam 100 besar, sungguh mereka tidak boleh dipandang remeh. Di dalam alam semesta, seorang pembaca roh dapat mengendalikan senjata roh mereka dari jauh, dan para petarung juga dapat menggunakan senjata lempar, seperti lembing, kapak pendek, bilah pendek, del. Menggunakan istilah bumi, ini disebut senjata rahasia. Senjata rahasia memang kuat, dan jarang terlihat. Setelah memenangkan pertempuran pertama, Luo Feng masuk ke dalam 100 besar, hadiahnya naik menjadi 100 elemen campuran, dan ia memperoleh hak untuk memasuki area rahasia perusahaan alam semesta virtual surga dan tanah. Selamat kepada para pang di arena. Pria bersisik ungu berbaju hijau berdiri di udara, mengamati 100 wanita dan pria muda di dalam arena. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah memasuki 100 teratas, dapat memasuki area rahasia surga dan bumi perusahaan alam semesta virtual kami. Saat ini, kami akan memilih 20 teratas dari Anda semua. Menurut pilihan sistem alam semesta virtual, saya akan melaporkan 20 nama. Seketika 100 pemuda jenius yang baru saja menang mulai merasa gugup, meskipun mereka telah menang, namun hanya 20 dari mereka yang akan mendapatkan kesempatan untuk maju ke babak berikutnya dan bertarung, memilih 10 finalis. Luo Feng berdiri di arena tempat dia bertarung, menatap pria bersisik ungu berbaju besi hijau di udara, mengernyitkan alisnya, aku tidak mengungkapkan kartu truf. Terkuatku, peringkatku dalam sistem alam semesta virtual mungkin lebih rendah, namun, menurut apa yang dikatakan dan disimpulkan oleh raksasa berbaju besi sisik itu, aku seharusnya bisa masuk peringkat 10 besar, kalau begitu, aku harusnya terpilih. Bolan, pria bersisik ungu berbaju besi hijau itu mulai melaporkan 20 nama. Gu Siluo, Ai Chen, Wu Ke, Yi Feng, Jia Laixi, Rong Jun. Saat nama-nama itu dibacakan, mereka yang namanya tidak dibacakan hampir tidak bisa menahan kegugupan mereka. Mereka semua menang, namun hanya 20 yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Qian Sui, Luo Feng, Tao, 20 yang terpilih adalah nama-nama yang baru saja aku laporkan. Pria bersisik ungu berbaju zirah hijau itu tersenyum, apakah kalian ber-20 orang itu akan beristirahat dan memulihkan diri dari pertempuran sebelum? Dalam waktu singkat, kita akan memulai pertempuran berikutnya. Mengenai siapa lawanmu, kalian akan mengetahuinya saat pertempuran dimulai.
Sekelompok pemuda duduk santai di alun-alun. Kandita, selamat karena berhasil masuk ke dalam 100 besar. Jangan bicara tentang itu, meskipun aku berhasil masuk ke dalam 100 besar, namun aku tidak terpilih dalam 20 finalis. Kandita yang tinggi dan tegap itu tampak tidak puas, meskipun mereka yang berada di 20 besar semuanya kuat, dan aku tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun tanpa benar-benar bergerak, aku tetap merasa tidak puas. Kandita, jangan marah, kami semua juga tidak senang. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam 100 besar. Para pemuda yang sudah tidak ada pertarungan lagi yang harus dijalani pun berbincang santai, semuanya ngobrol dan saling mengenal satu sama lain, karena mulai hari ini banyak di antara mereka yang akan menjadi partner jangka panjang di alam semesta. Dan 20 orang terakhir duduk di pojok dengan tenang, mereka beristirahat dengan tenang dan mengendalikan kondisi mental mereka. Karena sebentar lagi, pertempuran yang lebih penting akan segera dimulai, pertempuran berikutnya akan memilih 10 teratas, 20 orang ini yang mampu masuk dalam daftar nama, mungkin hanya Dewa Kematian Bolan yang memiliki jaminan 100%, 19 lainnya tidak yakin akan kemenangan mereka. Lawanku, siapa dia? Tatapan Luo Feng menyapu sekelilingnya, 2 dari 19 lainnya juga melihat ke segala arah. Satu adalah Pangeran Mankawuka dan yang lainnya adalah pria gemuk yang membawa kapak darah Tao. Pangeran Manka tersenyum pada Luo Feng dan melambaikan tinjunya. Pria gemuk itu juga melirik Luo Feng dan mengusap telinganya. Pengaturan pertempuran ini, mereka tidak mengungkapkan, kita hanya akan tahu kapan waktunya untuk bertempur. Ini mungkin juga ujian bagi kondisi mental kita. Luo Feng berhenti mengkhawatirkannya, menutup matanya, dan menurut metode kakak laki-lakinya yang besar dan kedua, membersihkan dirinya dan mengosongkan pikirannya, memasuki keadaan tenang, dengan sabar menunggu pertempuran dimulai. Sekitar setengah jam kemudian, gemuruh, plaza berguncang, di plaza yang luas 10 arena naik secara bertahap, semuanya diselimuti jaring hitam dalam jumlah besar, secara bersamaan 20 orang yang sedang beristirahat segera dipindahkan ke 10 arena. Di dalam arena, sialan, tragedi, kapak darah Tao benar-benar menghadapi Dewa Kematian Bolan. Kami telah menebak siapa yang akan sangat sial untuk bertemu Bolan, sebenarnya Tao, orang malang. Di kejauhan, 980 jenius lainnya yang menonton tertawa, dan di arena pria gemuk liar yang tidak terkendali Tao mencengkeram kapak besar yang menakutkan itu, hampir seperti binatang buas yang menatap pemuda berjubah putih, namun siapapun bisa meramalkan hasilnya. Dewa Kematian Bolan, itu adalah seorang jenius mutlak yang hanya muncul sekali setelah berapa banyak kompetisi. Perusahaan jagat maya bahkan secara khusus memasukkan satu slot lagi untuk area rahasia primal hanya karena dia, peluang kapak darah Tao mampu mengalahkan Dewa Kematian Bolan dengan kejam terlalu rendah, kecuali dia adalah seorang jenius mengerikan yang muncul sekali setiap triliun tahun. Gu Siluo melawan Rong Jun. Gu Siluo adalah ruang pelatihan peringkat 2, kekuatan yang sangat sempurna, tanpa kesalahan. Di antara 20 orang ini, mungkin hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melawan Bolan. Pertemuan Rong Jun dengan Gu Siluo sudah berakhir. Banyak orang di seluruh arena menatap Bolan melawan Tao, namun ada banyak yang menonton pertandingan lain, si penghipnotis Jia Laisi melawan si gila Luo Feng. Si penghipnotis itu telah bertemu si gila. Dua orang sakit itu telah bertemu. Dari awal hingga akhir, si penghipnotis bahkan tidak bergerak, hanya menatap lawan-lawannya dan mengalahkan mereka. Siapa yang tahu apakah si gila itu dapat menahannya? Sulit untuk mengatakannya. Hipnotis adalah hipnotis pembaca roh yang paling menakutkan dalam kompetisi ini, sampai sekarang tidak ada yang mampu menahannya, dan selain menggunakan hipnotisme, dia juga dapat menggunakan senjata roh untuk melakukan serangan jarak jauh. Ketika lawan terperangkap dalam ilusi tanpa pertahanan apapun, itu akan berakhir dengan cepat. Sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan senjata roh. Selalu hanya menggunakan hipnotisme, hipnotismenya pasti sangat menakutkan. Jangan meremehkan Matman, aku telah melihat rekaman pertempurannya, begitu banyak rekaman, aku tidak pernah melihatnya gugup atau bingung. Matanya, selalu dingin, hampir seolah-olah tidak ada yang memengaruhi kondisi mentalnya. Hipnotis dianggap sebagai 10 teratas, Matman juga dianggap sebagai 10 teratas, dua pertemuan ini, itu akan menarik. 10 arena, 10 pertempuran. Setiap pertandingan adalah pertarungan puncak, dibandingkan dengan pertarungan untuk menjadi 100 teratas sebelumnya.
pertarungan sekarang, baru sekarang mereka benar-benar layak menyandang gelar pertarungan puncak. Di arena, satu di atas pesawat ulang-alik awan gelap, mengenakan baju besi abu-abu gelap, membawa tongkat panjang emas gelap, seorang pemuda kurus berambut hitam. Yang lain berdiri di atas cakram hitam, siluet tinggi dan kurus yang ditutupi jubah hitam. Keduanya adalah pembaca roh, namun mereka menempuh dua jalur pembaca roh yang berbeda. Satu adalah pengendali sementara, yang lain adalah penghipnotis. Pengendali mengarahkan senjata roh untuk menghancurkan tubuh fisik, sementara penghipnotis mengarahkan serangan mereka untuk menghancurkan jiwa secara langsung. Sangat sulit untuk membuat kemajuan sebagai penghipnotis, namun begitu itu tercapai, mereka menakutkan. Menjadi pengendali lebih mudah, namun untuk menjadi kuat, itu juga sulit. Orang gila Luo Feng, suara penghipnotis Jia Laisi serak, berkata dengan lembut, kamu memiliki kekuatan 10 teratas. Namun bertemu denganku, kamu hanya akan dapat berada di luar 10 teratas. Sangat percaya diri, Luo Feng tersenyum, matanya berbinar. Keduanya menunggu pengumuman. Di 10 arena, mereka semua menunggu. Pemenang akan memasuki 10 besar, bajingan kecil, jangan ceroboh, lawan kalian semua sangat kuat. Biarkan pertempuran dimulai. Pria bersisik ungu berbaju hijau berkata dari jauh, suaranya bergema di telinga semua orang. Secara bersamaan, 10 pertempuran arena meletus. Jia Laisi yang berdiri di atas cakram hitam, tatapannya dingin saat bibirnya sedikit bergerak. Weng, energi roh tanpa bentuk dan jejak segera beriak ke arah Luo Feng, menyerang pikirannya, energi rohnya terlalu cepat. Sambil melepaskan hipnotismenya, Jia Laisi melambaikan tangannya secara bersamaan, cakram hitam di bawah kakinya telah menjadi cahaya hitam yang memotong langsung ke arah kepala Luo Feng. Pertama kali, dalam pertarungan arena, ini adalah pertama kalinya ahli hipnotis Jia Laisi menggunakan hipnotisme dan senjata rohnya dalam serangan bersamaan. Energi roh tak berwujud diam-diam menyerbu kesadaran Luo Feng. Kesadarannya luas dan tak berujung, namun pagoda emas besar hampir memenuhi seluruh ruang. Pagoda hampa ini memiliki total 2 tingkat. Pagoda hampa dengan ukiran yang muncul di mana-mana ini tampak seperti kristal transparan yang bersinar dengan cahaya kemasan. Pagoda itu tampak hampir sempurna, tidak rusak, dan sepenuhnya mampu melindungi inti jiwanya di dalam. Pagoda hampa, tingkat 2. Ini adalah teknik rahasia yang diwariskan dari Master Planet Yunmo. Luo Feng telah mempelajari dan berfokus pada jejak jiwa dan pagoda hampa, yang jejak jiwanya diciptakan oleh gurunya. Namun, semakin dalam ia mempelajari seni-seni ini, semakin mereka menyukai serangan jiwa. Karena spesialisasinya adalah pengendali, ia perlahan-lahan mengurangi pelatihannya pada jejak jiwa. Begitu ia mencapai jejak jiwa 10.000 bilah dasar dan mampu memadatkan jejak perbudakannya, ia berhenti masuk lebih dalam. Di sisi lain, pagoda hampa sangat penting dalam rencana Luo Feng. Sebagai pengendali pembaca roh, ia mungkin lebih lemah dalam serangan jiwa. Namun, pertahanannya harus kuat, dia tidak boleh memiliki kelemahan yang jelas. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengendurkan latihannya. Dan pagoda hampa adalah teknik yang sangat kuat. Gurunya saat itu juga hanya memperolehnya secara kebetulan, dan sebelum meninggal, dia hanya mencapai 6 tingkat pagoda. Jika dia telah mencapai tingkat ke-7, menurut apa yang diasumsikan gurunya, tragedi saat itu, dia tidak akan mati. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pagoda hampa itu. Selama 5 tahun terakhir, Luo Feng tidak pernah mengendur selama latihannya. Dengan pemahaman hukum asal emas dan ruang, dia mencapai tingkat 2 pagoda. Pagoda hampa, murni untuk pertahanan. Energi roh tanpa jejak milik hipnotis Jia Laisi menyerbu kesadaran Luo Feng, langsung mengenai pagoda hampa. Setelah bersentuhan, itu tidak menyerang, tetapi menyebar seperti selaput untuk membungkus pagoda hampa, secara bertahap menyentuhnya. Pagoda hampa, pada dasarnya terbuat dari energi roh yang sangat padat. Namun, itu tetap energi roh. Dan energi roh selalu diresapi dengan jejak kesadaran. Jiwa, sebenarnya adalah gabungan sempurna dari energi roh yang tak terhitung jumlahnya. Dengan energi roh tak berwujud yang bersentuhan dengan pagoda hampa, kesadaran Luo Feng jatuh ke dalam hipnotisme yang mengerikan. Sedetik yang lalu dia masih jelas bertarung dengan Jia Laisi, namun dalam sekejap kesadarannya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Feng berdiri di atas lautan Pasifik.
Melihat binatang buas besar sepanjang lebih dari 100 km yang mendatangkan malapetaka, menciptakan gelombang besar. Bersamaan dengan itu ada dua binatang buas absolut sepanjang 10 km yang memuntahkan api ke tanah. Gedung-gedung pencakar langit dan seluruh kota pangkalan hancur, orang-orang menjerit kesakitan, sementara banyak dari mereka berlarian. Tirdi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Mereka setidaknya adalah binatang buas tingkat penguasa domain, kita tidak bisa menandingi mereka. Suara Dewa Guntur yang panik terpancar dari jam tangan komunikatornya. Kakak ketiga, cepat lindungi bibit terakhir dan tinggalkan bumi. Cepat lari, mereka adalah bibit terakhir bumi. Ekspresi panik Hong juga muncul di komunikatornya. Ada yang tidak beres. Bangun, bangun. Luo Feng merasa seolah-olah dia sedang bermimpi ketika dia masih muda. Meskipun dia secara sadar tahu bahwa dia sedang bermimpi, tetap saja sulit untuk bangun. Meskipun dia dalam kondisi ini saat ini, yang terpenting adalah kesadarannya terlalu kuat. Seiring dengan pelatihan kondisi mentalnya dan pengaruh binatang bertanduk emas, jiwanya sangat dingin. Oleh karena itu kesadarannya segera mendeteksi hipnotisme. Menyadari fakta itu adalah satu hal, benar-benar bangun adalah hal yang penting. Untungnya pagoda hampa memiliki pertahanan yang ketat pada inti jiwanya. Jadi meskipun hipnotisme roh sang penghipnotis Jialaisi sangat kuat, itu hanya dapat sedikit memengaruhinya, karena tidak dapat menembus jauh ke dalam jiwanya. Bangun, 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 tekad Luo Feng mengeluarkan raungan yang kuat dan dahsyat, dan dunia ilusi mulai berguncang. Peng, ilusi itu hancur. Luo Feng telah sepenuhnya sadar kembali. Tidak seperti dunia ilusi yang melamun itu, semua yang ada di depan matanya sangat jelas, ini adalah simulasi 100% sejati dari alam semesta virtual. Siu, cakram hitam itu telah mendekati Luo Feng. Bagus sekali, mata Luo Feng berbinar, berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, kecepatannya meningkat pesat, secara bersamaan mengacungkan banyak perisai. Karena jaraknya terlalu dekat, dia tidak punya waktu untuk menggunakan persenjataan Nansen. Dang! Cakram hitam itu berbenturan dengan perisai yang menyebabkan perisai itu terlempar. Itu menyentuh lengan Luo Feng, memotong baju zirah dan sebagian besar dagingnya, darah segar menyembur keluar dari udara, sementara Luo Feng sudah menghindar dari jauh. Pergi dan mati, Luo Feng meraung dalam hati, menunjuk ke arah Jialaisi yang jauh yang memiliki ekspresi kaget. Gemuruh, 6 aliran energi emas terbang keluar dari belakang Luo Feng dan segera membentuk 6 bilah emas, menusuk ke arah Jialaisi. Ekspresi Jialaisi dipenuhi dengan keterkejutan, tidak mungkin. Bersamaan dengan itu, sejumlah besar pecahan emas terbentuk di sekelilingnya untuk menjadi baju zirah. Peng peng peng, 6 pelangi emas menembus helmnya, akhirnya mereduksi tubuhnya menjadi tidak lebih dari sekadar kekacauan. Gemuruh, sebuah ledakan dan darah segar beterbangan di mana-mana. Jialaisi dikalahkan, si gila Luo Feng adalah pemenangnya. Dia masuk 10 besar, begitulah cepatnya pertandingan antara dua orang jenius. Jika Luo Feng terbangun lebih lambat, dialah yang akan mati dengan kepalanya terpenggal. Namun saat dia terbangun, itu berarti kematian Jialaisi. Bagaimana mungkin? Ditutupi jubah hitam, mata Jialaisi dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik dewa kebingunganku, menurut pemimpin negaraku, dia mengatakan bahwa hanya Bolan yang telah mencapai level di mana dia tidak akan terpengaruh. Yang lain tidak akan mampu menahannya. Bahkan di dalam 10 besar, aku punya jaminan. Aku seharusnya memiliki harapan untuk mencapai 2 besar. Bagaimana? Bagaimana mungkin dia, bahkan jika dia tidak terperangkap dalam ilusi, untuk benar-benar berjuang dan keluar dari mimpi membutuhkan waktu. Dalam waktu sesingkat itu, aku seharusnya bisa membunuhnya, tetapi dia memang memiliki metode bertahan. Senjata roh pertahanan yang membentuk baju zirahnya, nyaris tak mampu menahan serangan 6 bilah emas. Namun serangan Luo Feng terlalu kuat dan akhirnya menghancurkannya. Pertahanan yang kuat, bersamaan dengan serangan senjata roh yang bahkan lebih mengerikan dengan hipnotisme. 1 lawan 1, ia memang lawan yang menakutkan. Namun, ia tetap kalah. Ia kalah. Jialaisi kalah. Banyak penonton jenius semuanya terkejut. Dari rekaman Jialaisi sebelumnya, ia terlalu berani. Ia bahkan tak perlu menggunakan senjata rohnya sebelumnya, hanya serangan jiwanya saja bersama dengan hipnotisme yang dapat membunuh musuh dan gerakannya luar biasa setiap saat. Kali ini, Jialaisi bahkan tak menganggap enteng musuhnya,
karena ia menganggap si gila Luo Feng sebagai musuh sejati. Oleh karena itu, ia menggunakan hipnotisme dan senjata rohnya secara bersamaan, namun ia tetap kalah. Dengan kekuatan penuhnya, ia tetap kalah. Ah, Luo Feng benar-benar menang. 1008 makhluk abadi yang jauh, mata mereka berbinar. Lebih dari setengah dari mereka menganggap Luo Feng sebagai pecundang dalam pertandingan ini sejak awal, karena mereka sangat jelas tentang kesulitan berlatih hipnotisme, dan betapa mengerikannya seorang hipnotis yang kuat. Untuk dapat segera terbangun, seberapa kuat kemauan seseorang. Seberapa tenang, Pang ini kuat, benar-benar kuat. Seorang pria setinggi 10 meter yang tampak seperti banteng dengan tanduk berseru dan memuji, suaranya menggelegar seperti guntur. Kemenangan Luo Feng dianggap cukup mengejutkan. Hal utama adalah Jia Laixi telah lama dianggap oleh para makhluk abadi, sebagai seseorang yang hanya bisa ditahan oleh Bolan. Bagaimanapun, dengan pemahamannya tentang hukum asal yang begitu dalam, kesadarannya dipengaruhi oleh energi alam semesta. Oleh karena itu, dia tidak akan mudah terguncang. Semakin kuat seorang petarung, semakin kuat pemahamannya akan hukum asal, tekad dan kekuatannya akan semakin mengerikan. Jika orang lain melawan Jia Laixi, persentase kekalahan mereka akan melebihi 80%. Sebenarnya, dari 20 petarung teratas, selain Bolan, 18 petarung lainnya tentu akan merasa khawatir terhadap Jia Laixi. Bahkan Luo Feng tidak memiliki kepercayaan diri penuh, namun orang yang sulit ini, sebenarnya telah disingkirkan oleh Luo Feng. 10 arena, di salah satunya, pemuda berjubah putih yang membawa bilah darah menang. Dia berbalik dan jelas terkejut ketika melihat arena tempat Luo Feng berada, mengerutkan alisnya sedikit, berkata, Luo Feng. Luo Feng, wanita berambut hijau Qian Sui yang juga telah meraih kemenangan, menatap Luo Feng yang jauh di arenanya, dengan matanya yang cerah dan cerdas. Benar, selama Luo Feng menang, 3 pemenang telah ditentukan. Mereka adalah Bolan, Qian Sui dan Luo Feng. Mungkin tampak seperti pertukaran yang lambat, tetapi Luo Feng sebenarnya sangat cepat. Demikian pula seorang pemuda berambut hijau dengan ukiran di wajahnya mengungkapkan senyum di arenanya. Kakak, Qian Sui berteriak dan bersorak. Kakak laki-lakinya Jiang Mo telah memasuki 10 besar juga, kedua saudara kandung itu memasuki 10 besar. Pemenang dari 10 arena mulai muncul satu persatu. Bolan, Qian Sui, Luo Feng, Jiang Mo, Lancelot, Wu Ke, Ai Chen, Long Yun, Ao Patella, dan yang terakhir, Rong Jun. Pertarungan antara Gusi Luo dan Rong Jun adalah yang terpanjang dari 10. Gusi Luo adalah yang disebut pengendali pembaca roh yang sempurna. Dari awal pertempuran, dia tampaknya memegang kendali. Sebagai peringkat 2 dari babak ruang pelatihan dan orang yang paling berharap menjadi orang kedua yang memasuki area rahasia purba, sebenarnya dia benar-benar kalah dari Savage Rong Jun. Rong Jun menang. Gusi Luo benar-benar kalah. Orang yang paling berharap mendapatkan nomor 2, Gusi Luo, dia benar-benar kalah. Para penonton di tempat itu, lebih dari 900 orang jenius semuanya benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, 9 pemenang di arena, semua menatap tajam ke arah dewa perang berlumuran darah Rong Jun yang tampak seperti baru saja datang dari hutan belantara. Pekerjaan pedang yang kuat, pekerjaan pedang yang mengerikan. Bahkan Dewa Kematian Bolan mengerutkan alisnya. Semua orang termasuk Luo Feng hampir tidak bisa menahan ekspresi terkejut mereka. Pekerjaan pedang ini, Luo Feng menatap Rong Jun yang buas. Melihat bilah pedang besar itu, dia ingat tebasan brutal yang bahkan bisa mengiris gunung. Jadi gerakannya bukanlah ciri terkuatnya, melainkan teknik pedangnya. Luo Feng menatap pemuda, Rong Jun. Pada saat yang sama, dia mengenang pertandingannya dengannya 5 tahun lalu. Tujuan sejatiku adalah menjadi nomor 1 di seluruh alam semesta. Raungan itu sepertinya bergema di telinga Luo Feng sekali lagi. Nomor 1. Jadi, Rong Jun si liar ini tidak hanya membuat komentar yang berani. Ya, Rong Jun memiliki begitu banyak pengetahuan bahkan tentang 4 area rahasia perusahaan alam semesta virtual. Jelas dia bukan hanya katak biasa di dalam sumur. Luo Feng berpikir, dia memiliki begitu banyak informasi tentang standar nomor 1 sebelumnya di kompetisi, dan dia berani mengatakan tujuannya adalah menjadi nomor 1 secara keseluruhan, yang berarti dia memiliki jaminan. Sebelum melepaskan teknik pedang yang benar-benar mengejutkan itu,
Rong Jun dianggap sebagai orang yang akan mencapai 20 besar, tetapi sekarang setelah dia mengalahkan Gu Siluo 5 besar, dia pasti memiliki kekuatan yang bisa mencapai 5 besar. Pemuda besar yang sepenuhnya hitam, Ao Patela berkata dengan lembut. Pekerjaan pedang itu, hanyalah. Pria bersisik ungu berjubah hijau terbang di udara, tekanan tak berbentuk secara alami menyebabkan 1000 jenius menoleh padanya. Selamat kepada 10 pemenang. Kalian telah memasuki 10 besar, hadiah kalian telah meningkat menjadi 1000 elemen campuran dan kalian memiliki hak untuk memasuki area rahasia awal mutlak. Pria bersisik ungu berbaju besi hijau tersenyum, 10 pertempuran teratas kali ini sangat mengasyikkan, beberapa pang benar-benar mengejutkanku. 1000 jenius bersama dengan 1008 makhluk abadi semua mendengarkan dengan patuh pada Ksatria 9 bila itu. Bolan, Qian Sui, Luo Feng, Jiang Mo, Lancelot, Wu Ka, Ai Chen, Long Yun, Ao Patela, Rong Jun, selamat kepada kalian bersepuluh. Sebentar lagi, kami akan memilih 5 teratas dari kalian 10 dan akhirnya 2 teratas dari 5 final. Pria bersisik ungu berbaju hijau itu tersenyum, mengenai bagaimana kalian dipisahkan ke dalam kelompok kalian, menurut aturan yang ditetapkan sistem alam semesta virtual tentang seberapa cepat kalian menyelesaikan pertandingan sebelumnya. Ada beberapa pertandingan cepat dan lambat sebelumnya, yang tercepat akan bertarung melawan yang paling lambat, yang tercepat kedua akan bertarung melawan yang paling lambat kedua, dan seterusnya. Hua, 1008 makhluk abadi terkejut, 990 jenius yang menonton juga terkejut. Bahkan 10 jenius absolut yang akan bertarung tercengang. Urutan waktu adalah Bolan, Qian Sui, Luo Feng Jiang Mo, Lancelot, Wu Ka, Ai Chen, Long Yun, Ao Patela dan Rong Jun. Jika yang tercepat harus melawan yang paling lambat, maka Bolan melawan Rong Jun, Qian Sui melawan Ao Patela, Luo Feng melawan Long Yun, Jiang Mo melawan Ai Chen, Lancelot melawan Wu Ka. Yang paling menonjol dari pertempuran sebelumnya, Rong Jun, benar-benar berhadapan dengan dewa kematian yang mengerikan, Bolan. Menurut apa yang dipikirkan semua orang yang hadir, termasuk 1008 makhluk abadi, semua orang menganggap pertemuan dengan dewa kematian sebagai kekalahan yang pasti. Rong Jun melawan Bolan, Luo Feng menatap pemuda liar yang jauh. Itu buruk, meskipun kekuatan sejati Rong Jun mengerikan, tidak peduli seberapa besar kekuatannya meledak, lawannya adalah Bolan. Dan Bolan jauh melampaui kita semua, Rong Jun pasti akan kalah. Karena Bolan terlalu kuat, orang bisa melihat dari ruang pelatihan saja apa hasilnya. Berada di depan semua orang dengan satu menara penuh, hampir semua orang menahan napas untuk Rong Jun. Orang harus tahu bahwa pengaturan oleh sistem alam semesta virtual tidak dapat diubah, dan hanya diterima. Selain itu, selain 9 orang yang hadir, tidak ada orang lain yang ingin bertemu Bolan. Namun, pada akhirnya orang harus melakukannya. Dan orang yang tidak beruntung ini adalah Rong Jun. Beristirahatlah sebentar, duel arena akan segera dimulai. Suara pria berbaju hijau dan ungu ketakutan itu bergema di telinga semua orang. Menarik, sangat menarik. 13, 2 bibitmu dari negara alam semesta Ganwu sama-sama sangat kuat. Terutama Rong Jun itu. Sementara yang lain menggunakan teknik yang diciptakan oleh para leluhur dan generasi sebelumnya, Rong Jun itu sebenarnya menciptakan tekniknya sendiri. Teknik pedang itu, setelah menggabungkan hukum asal tanah dan ruang bersama-sama, kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Jika dia tidak bertemu Bolan, dia benar-benar bisa mencapai nomor 2. Jangan terlalu memujinya, dia kuat, tapi yang satu itu, Luo Feng tidak tampak lebih lemah. Kondisi mental dan tekadnya sempurna di generasinya. Tekad dan kondisi mental seseorang akan menentukan seberapa jauh seseorang akhirnya melangkah nanti. Sebagai perbandingan, aku sebenarnya lebih suka Luo Feng. Sedangkan untuk Rong Jun, sebenarnya dia masih terlalu lemah sekarang di level bintang, menciptakan tekniknya sendiri saat ini terlalu dini. Belajarlah dari orang lain terlebih dahulu, setidaknya jadilah penguasa sektor dan ketika pandanganmu telah melebar dan pemahamanmu tentang hukum asal semakin dalam, tidak akan terlambat untuk menciptakan teknikmu sendiri. Masuk akal. Apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar. Bahwa Rong Jun menciptakan tekniknya sendiri, meskipun itu baru permulaan, kamu masih bisa melihat betapa besar kekuatannya. Dan dengan menciptakan teknik sendiri, ketika melepaskan kekuatannya, itu menjadi lebih hebat.
Teknik orang lain bagaimanapun juga tetaplah teknik lain, teknikmu sendiri akan menjadi yang terbaik. Masih terlalu dini untuk itu. Sekarang bukan saatnya untuk menciptakan teknikmu sendiri. Mengelilingi raksasa berlapis baja itu, makhluk abadi lainnya mulai berdiskusi. Raksasa berbaju besi itu mengernyitkan alisnya. Menatap Rongjun dan Luo Feng yang berada di kejauhan, matanya hampir tak dapat menahan rasa bahagia. Kedua bajingan ini benar-benar mengejutkanku berkali-kali. Di antara 1008 negara semesta yang bersaing, sebenarnya ada 2 di antaranya yang masuk dalam 10 besar dari negara semesta Ganwu kita. Haha, jika pemimpinnya tahu, dia pasti akan sangat senang. 1008 makhluk abadi di alun-alun, bersama dengan 990 jenius lainnya terus berdiskusi. Namun, 10 jenius terakhir menunggu dengan tenang. Awalnya mereka merasa sedikit kasihan pada Rongjun, tetapi setelah itu, mereka semua mulai memperhatikan lawan mereka sendiri. Long Yun, Luo Feng menatap siluet yang berada di kejauhan. Dia tingginya 2 meter, berotot, dan tampak kuat. Mengenakan baju besi berat yang aneh, dia memiliki helm bertanduk di atasnya. Tatapannya dalam dan tak terduga dan sisi wajahnya bahkan memiliki bulu kuning. Dia adalah Long Yun, seorang pemuda yang sangat rendah hati dari negara semesta lanting. Dia tidak pernah menarik perhatian siapapun. Sejak awal berkumpulnya sejuta jenius, orang-orang seperti ahli hipnotis Jialaisi, Pangeran Manka, saudara-saudara jenius di planet Auguse, Rongjun yang liar, banyak yang memiliki reputasi yang jauh lebih terkenal. Namun, tidak seorang pun benar-benar memperhatikan Long Yun. Selama pelatihan, meskipun dia berada di 100 besar, dia masih berada di 50 terbelakang. Mengenai masuk ke 100 besar, kemenangan Long Yun sederhana. Kemenangan ini tidak terlalu mencolok atau luar biasa, karena kemenangan orang lain terlalu sederhana dan terlalu menarik perhatian. Masuk ke 10 besar, kemenangan Long Yun tampak sangat melelahkan. Kekuatan Long Yun ini, Luo Feng menyela, benar, aku belum pernah benar-benar memperhatikannya sebelumnya. Sangat rata-rata dan tidak menonjolkan diri, ini adalah Long Yun. Yang tampak seperti Pang yang agak normal sebenarnya. Berhasil masuk ke 10 besar. Luo Feng, duduk tidak terlalu jauh dari Luo Feng adalah pemuda liar, berkomunikasi melalui energi genetik. Ada apa? Luo Feng menoleh. Hati-hati dengan Long Yun. Pemuda liar itu berkata, dari pengamatan dan informasi yang kukumpulkan sebelumnya, di antara 20 teratas, 19 dari mereka memiliki pemahaman tentang 2 hukum asal. Hanya 1 orang yang memiliki pemahaman tentang 1 hukum asal. Luo Feng melangkah melalui gerbang hukum emas dan ruang angkasa. Rongjun melangkah melalui gerbang hukum tanah dan ruang angkasa. Semua orang lainnya serupa, seperti Dewa Kematian Bolan melangkah melalui gerbang hukum angin dan ruang angkasa, sementara Yi Feng melangkah melalui angin dan kayu, atau Ai Chen melangkah melalui cahaya dan waktu. Dari 19 orang yang melangkah melalui 2 gerbang, 8 orang telah melangkah melalui ruang, 6 orang melangkah melalui waktu, 5 orang lainnya tidak memiliki pemahaman tentang waktu atau ruang sama sekali. Namun, apapun masalahnya, 19 orang ini adalah mereka yang melangkah melalui 2 hukum gerbang. Hanya 1 orang yang memiliki pemahaman tentang 1 hukum asal saja, dan itu adalah Long Yun. Pemuda liar itu berkomunikasi. Luo Feng terkejut. Dia belum meneliti begitu banyak secara rinci. Dalam sejarah setiap kompetisi jenius antara 1008 jenius absolut negara-negara alam semesta, mereka yang mampu masuk ke dalam 20 besar sebagian besar adalah mereka yang memahami 2 hukum asal, atau berfokus pada ruang atau waktu. Dia memahami hukum asal tanah, yang sangat berat dan membumi. Pertahanannya sangat kuat, dan serangannya juga sangat kuat. Pemahamannya jauh melebihi penggunaan hukum asal tanah tunggalku. Hati-hati, Rongjun berkomunikasi. Terima kasih, jawab Luo Feng. Tidak perlu, aku tidak punya peluang besar untuk menang dalam pertarunganku. Jika kau bisa menang, aku juga akan senang, kata Rongjun. Luo Feng menatap Rongjun dan tersenyum, semoga berhasil, kau tidak pernah tahu, kau mungkin bisa menumbangkan bolan itu. Haha, kau tidak pernah tahu, tetapi aku tidak akan pernah mengakui kekalahan dengan mudah. Rongjun tersenyum kembali. Setengah jam kemudian, arena asli di alun-alun telah lenyap, getaran mulai lagi dan 5 arena yang bahkan lebih mewah dan indah muncul dan melayang di atas. Penutup cahaya di arena adalah membran cahaya tembus cahaya. Membran ini,
Di bawah bola cahaya di langit memantulkan 7 warna cahaya di bawah, itu indah. Adapun 10 jenius muda, mereka semua diangkut ke arena masing-masing. Rong Jun melawan Bolan, Luo Feng melawan Long Yun. 5 pertempuran puncak mutlak, itu akan segera dimulai. Di dalam arena yang indah, Luo Feng menghadapi Long Yun. Seluruh tubuh Long Yun ditutupi oleh baju besi yang tebal. Helmnya memiliki tanduk di atasnya. Dengan jentikan tangannya, dia mengacungkan kapak besar yang menakutkan, matanya menatap tajam ke arah Luo Feng, seorang petarung yang sangat kuat. Luo Feng yang kurus berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, membawa persenjataan Nansen di punggungnya. Dia adalah pengendali pembaca roh yang sebenarnya. Kau sangat kuat, sebuah suara yang tebal dan menggelegar, hampir seperti banteng yang mengaum. Long Yun menatap Luo Feng dengan dingin, menekankan, kau jauh lebih kuat dari yang kuduga. Untuk menunjukkan rasa hormatku padamu terhadap seorang pejuang yang kuat seperti dirimu, aku akan menggunakan kekuatan penuhku dan mengalahkanmu. Saat kata-katanya berakhir, energi kuning mulai memancar dari tubuhnya. Energi kuning ini beriak, ruang di sekitarnya tampak hampir mengembun dan mengeras. Tekanan berat yang tak berbentuk terbentuk, ini membuat ekspresi Luo Feng yang jauh berubah. Ini, terlalu abnormal, monster, ini, kegilaan. Long Yun ini benar-benar licik dan terlalu licik, 990 jenius yang menyaksikan semuanya terkejut. Bahkan 1008 makhluk abadi yang jauh, di antara mereka yang menyaksikan pertandingan ini, banyak dari mereka yang memperlihatkan ekspresi terkejut. Benar, bisa mengandalkan hanya hukum asal tanah untuk masuk ke 10 besar. Juga, memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum tanah, tetapi tidak melangkah ke hukum ruang angkasa adalah hal yang aneh. Tapi itu benar-benar benar, begitulah adanya. Dan hanya wilayah kekuasaannya saja sudah seseram itu, Luo Feng menyipitkan matanya, menatap petarung liar Long Yun yang sedang melepaskan domainnya. 10 petarung teratas di alam semesta, semuanya memiliki domain, dan sebagian besar domain mereka berada di level 9. Memiliki domain bukanlah hal yang aneh sama sekali, namun domain petarung liar ini telah menggabungkan hukum asal tanah dengan sempurna. Saat dia melepaskan domainnya, ruang di sekitarnya terasa hampir seperti terkondensasi dan mengeras. Itu mengerikan, pemahamannya tentang hukum asal tanah bahkan lebih kuat dari Rong Jun. Mengenai pemahaman hukum asal ruang, tidak ada cara untuk memastikannya, tetapi dari tampilan domainnya, itu menunjukkan bahwa penggabungannya hampir sempurna. Luo Feng mengerti bahwa dia sedang dalam kesulitan. Dia telah memahami 2 hukum asal dan menggabungkannya dengan sempurna. Seperti persenjataan Nansen, yang membutuhkan 2 jenis hukum asal untuk digabungkan. Namun, ini adalah sesuatu yang dapat dicapai Luo Feng hanya ketika dia benar-benar menggunakan persenjataan Nansen. Sedangkan untuk dirinya sendiri, setelah semua hukum asal emas bergantung pada binatang bertanduk emas dan hukum asal ruang angkasa bergantung pada klon klan Mosa, menggunakan keduanya bersama-sama adalah tubuh bumi miliknya. Peningkatan Luo Feng memang terlalu cepat. Efisiensi fusi yang dihasilkan tidak mampu mengimbangi kecepatan binatang bertanduk emas dan klan Mosa. Mari bertarung. Pria bersisik ungu berbaju besi hijau itu menatap Long Yun yang jauh di arena dan berkata, 5 pertarungan segera dimulai. Maju. Berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap di udara, Luo Feng menunjuk Long Yun. Seketika 9 aliran energi emas melesat keluar dari tongkat panjang emas gelap di punggungnya, segera membentuk 9 bilah emas. Dengan energi emas melilitnya, 9 pelangi emas itu seperti 9 kepala naga emas, meraung saat mereka menyerbu ke arah petarung liar Long Yun yang berdiri kokoh di tanah. 9 pelangi emas, mari kita lihat berapa banyak yang bisa kau halangi. Luo Feng memperhatikan, Cici, domain kuning dengan diameter 50 meter tampak sangat kokoh. Kecepatan 9 pelangi emas itu turun drastis saat mereka memasuki domain, begitu cepatnya sehingga orang bahkan bisa melihat perbedaan kecepatannya. Hampir seperti menembus domain itu sangat sulit. Ketika mereka mencapai sekitar 50 meter dari tubuh Long Yun, kecepatan mereka telah turun hingga hanya sepertiga dari aslinya, kekuatan mereka juga berkurang dibandingkan sebelumnya. Sial, 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 pelangi emas itu berbenturan dengan baju zirahnya, Long Yun bahkan tidak bergeming. Domain ini telah, di tengah udara, ekspresi Luo Feng berubah drastis. Ketebalan dan berat bumi, kombinasi terbaik antara ruang dan wilayah, ketiganya menyatu dengan sempurna.
1008 makhluk abadi yang jauh, manusia banteng yang tinggi dan besar itu tertawa keras, sepertinya hanya dari tekanan wilayahnya saja, Long Yun berada di peringkat 1 dalam 10 besar. Bolan lebih menekankan pada kecepatan, Long Yun lebih menekankan pada pertahanan, keduanya benar-benar berbeda. Luo Feng ini tidak beruntung. Terakhir kali dia bertemu dengan Jia Laixi yang sulit, dan sekarang Long Yun yang lebih kuat. Haha. Ketika para makhluk abadi yang jauh itu mendiskusikan Long Yun, dia telah mengambil langkah besar dan bergegas menuju Luo Feng. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Long Yun yang berlari, setiap langkah membuat seluruh arena bergemuruh, hampir seolah-olah seluruh gunung bergegas maju, setelah itu tubuhnya menjadi kabur dan terbang ke udara. Luo Feng segera menggunakan 9 benang dan meninggalkan 9 gambar di udara, menghindar dari jauh. Gemuruh. Long Yun mendarat di tanah. Long Yun, lakukan gerakan terkuatku. Di tengah udara, Luo Feng meraung, menggertakkan giginya, formasi yang menembus langit. 9 pelangi emas itu langsung berhenti di udara, mereka terbang bersama dengan cepat dan menyatu, 9 cahaya emas ini langsung menjadi satu tubuh saat sejumlah besar benang emas kabur terjalin satu sama lain. Cahaya emas yang terbentuk juga terus menyusut dan benang emas itu terus menipis. Meskipun tampak seperti menyusut, sebenarnya, setiap bilah emas terbentuk dari 9 bilah kecil. Penggabungan cahaya emas ini sebenarnya terbuat dari 81 bilah emas kecil bersama-sama, dan 81 bilah ini bentuknya kecil. Satu-satunya hal adalah jarak di antara masing-masing bilah semakin dekat. Dalam sekejap mata, 81 bilah telah menyatu dengan sempurna, membentuk satu bilah emas sejati. Bilah emas ini sama sekali tidak tampak seperti ilusi. Bilah itu padat. Dengan panjang sepertiga meter, bilah itu sepenuhnya terbentuk oleh 81 bilah emas kecil yang menyatu. Saat bilah-bilah itu terus mengembun dan menyatu dengan erat, benang emas yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan terjalin melaluinya, menyebabkan bilah ini menjadi sangat nyata dan sempurna. Setelah memeriksanya lebih lanjut, orang bahkan tidak dapat menemukan jejak atau tanda dari bagian-bagiannya, hampir seolah-olah itu selalu menjadi bilah emas sepanjang sepertiga meter ini. Ukiran emas di permukaannya, menyebabkan seluruh bilah memancarkan aura kuno. Persenjataan Nansen tingkat 2, formasi penusuk langit. Siu, bilah emas yang dibungkus dengan aliran energi emas hampir seperti komet, meninggalkan aliran energi emas saat melesat ke arah Long Yun. Ekspresi Long Yun berubah, domain kuning yang dikendalikannya mengguncang tanah. Ci. Seperti jarum yang menusuk lapisan kain, bahkan setelah memasuki domain kuning sepenuhnya, ia masih memiliki 80% kekuatannya. Raungan, Long Yun mengayunkan kapak besarnya yang menakutkan, area di sekitar kapak itu tampak bertekanan, segera mengenai bilah emas itu. Gemuruh, arena bergetar hebat, Long Yun mengambil 3 langkah berat ke belakang, setiap langkah itu sendiri mengguncang arena. 990 jenius yang menonton, bersama dengan 1008 makhluk abadi semuanya terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Kejutan, sungguh kejutan, Luo Feng ini tidak hanya mencapai level kedua dari 10.000 benang, pemahaman hukum asal emasnya juga telah meningkat pesat. Dia benar-benar dapat menggunakan formasi penusuk langit. Sekelompok makhluk abadi terkejut. Kompetisi kali ini tidak hanya memiliki jenius luar biasa sekali dalam 1 triliun tahun Dewa Kematian Bolan, secara bersamaan itu memiliki yang lain yang pasti bisa mencapai nomor 1 di kompetisi lainnya. Jia Laixi, Luo Feng, Gu Siluo, Rong Jun, Long Yun, jika mereka berada di kompetisi sebelumnya, mereka pasti bisa mendapatkan nomor 1. Bahkan jika bukan nomor 1, mereka akan berhasil mencapai 3 teratas. Dan kali ini, itu adalah pertemuan para elit. Dalam hal hukum asal, Luo Feng memang jauh lebih baik dalam hukum emasnya daripada hukum ruang angkasa. Orang harus tahu Luo Feng mulai merasakan hukum emas jauh lebih awal, dan dalam hal kesulitan, hukum ruang angkasa jauh lebih sulit daripada hukum emas. Sejak dia mulai menggunakan 9 benang, menggabungkan 9 benang bersama dengan pemahaman hukum emasnya, Luo Feng dapat menggabungkan 9 bilah menjadi satu untuk membentuk formasi penusuk langit. Ini adalah kartu truf besarnya. Dia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Ketika dia berada di menara ke-6 ruang pelatihan sebelumnya, dia menghadapi 10.000 mamut berambut darah. Melawan 10.000, bilah Luo Feng tidak cukup, tentu saja menggunakan 9 lebih masuk akal. Namun,
Melawan Long Yun, 1 lawan 1, formasi penusuk langit lebih kuat. Bagus sekali. Mata Long Yun berbinar, segera bergegas maju dengan langkahnya. Dia berhasil menangkis kekuatan itu. Hanya menderita luka ringan. Luo Feng mengerutkan alisnya, kekuatan formasi penusuk langit itu mengejutkan. Seseorang dapat dikatakan tak terkalahkan di tingkat bintang karena mampu menggunakan formasi bilah mimpi pertama. Jika memang begitu, maka menggunakan formasi penusuk langit kedua bahkan lebih tak terkalahkan. Ini sebanding dengan binatang bertanduk emas di tingkat yang sama, atau bahkan menekannya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa binatang bertanduk emas bukanlah tipe pelatihan gila. Ini berarti bahwa hanya dalam kompetisi jenius puncak ini, seseorang bahkan akan bertemu dengan lawan. Gemuruh, Long Yun bergegas ke langit, aliran energi kuning mengikuti dan menutupi kapak besar itu. Namun Luo Feng telah lama membentuk 9 gambar dan menghindar. Maju, Luo Feng menghindar dan meraung. Siu, pedang emas itu sekali lagi menusuk ke arah Long Yun. Gemuruh, itu tampak seperti tusukan sederhana dan lugas. Namun, itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan, hanya sedikit melemah di domain berat Long Yun. Namun, Long Yun masih hanya melangkah mundur dan menangkis kekuatan itu. Siu, 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 berkali-kali pedang emas itu menusuk ke depan. Long Yun seperti kura-kura yang menghalanginya berulang kali. Dia ingin mengejar Luo Feng, namun kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-alik awan gelap terlalu cepat. Di dalam 5 arena, pertandingan berakhir 1-1. Bolan melawan Rong Jun, Bolan menang. Qian Sui melawan Ao Patella, Qian Sui menang. Jiang Mo melawan Ai Chen menang. Lancelot melawan Wuka menang. Hanya satu pertempuran tersisa pada titik ini. Itu antara Long Yun dan Luo Feng. Long Yun seperti prajurit bercangkang yang menghalangi formasi penusuk langit berkali-kali. Meskipun luka-luka di tubuhnya masih dalam kendalinya, serangan bilah emas itu juga memengaruhi kecepatannya, membuatnya tidak dapat segera meledak dan mengejar Luo Feng. Ledakan kecepatan jarak dekat petarung itu sangat mengejutkan, cukup untuk mendekat dan membunuh seorang pengendali. Sayang sekali, formasi penembus langit menghentikan Long Yun, dan dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Luo Feng. Dan Luo Feng bahkan telah menggunakan serangan jiwa, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Long Yun. Keduanya berada di jalan buntu. Menit dan detik berlalu dan ruang arena secara bertahap menyusut, pertarungan puncak terpanjang berlangsung selama 10 menit, arena akan terus menyusut hingga diameternya hanya 1 meter. Ini untuk menghentikan pengendali agar tidak terus-menerus terbang jauh, aturan yang konstan. Sial, Luo Feng dalam masalah. Saat arena terus menyusut, hanya akan ada diameter 1 kilometer yang tersisa, ruang lingkup Luo Feng juga akan menyusut, itu akan sangat merugikannya. Ketika hanya tersisa diameter 100 meter, Luo Feng hanya bisa memaksakan senyum. 100 meter, pada level bintang 9, hanya satu langkah saja dapat menutup jarak tersebut. Yang lebih penting adalah domain Long Yun mempertahankan tekanan tertinggi dalam area seluas 50 meter. Mengingat diameter arena tersebut sekarang hanya 100 meter, tekanannya hampir menutupi seluruh ruang arena. Itu berarti, kemanapun Luo Feng terbang untuk menghindarinya, ia akan tetap berada di domain tersebut. Dalam hal tekanan domain, tidak ada yang sebanding dengan Long Yun. Bahkan Bolan akan lebih lemah. Peng, peng, peng. Di area kecil itu, wajah Long Yun memerah. Dia menari dengan gila-gilaan dengan kapak besar, tekanan domain telah sepenuhnya melumpuhkan Luo Feng, bertahan sampai ruang hanya memiliki diameter 50 meter tersisa, Luo Feng akhirnya jatuh. Kekalahannya tampak tidak adil, namun sama sekali tidak adil. Itu tidak adil karena jika ruang tidak menyusut, Long Yun tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mendekat dan membunuhnya. Itu tidak adil karena dalam hal pemahaman hukum dan fusi dan penggunaan, lawannya memang lebih kuat dalam segala hal. 5 teratas telah dipilih, mereka adalah Bolan, Qian Sui, Ai Chen, Wuka dan Long Yun, 3 pria dan 2 wanita. Sangat menarik, pertempuran 5 ini memang menarik dengan banyak kejutan. Pria bersisik ungu berbaju hijau itu tersenyum dan menatap ke arah 1000 pemuda itu, semuanya istirahatlah, sebentar lagi, kelima orang ini akan bertarung dalam ronde pemenangan. Aturannya adalah, kelima orang itu harus bertarung melawan keempat orang lainnya. Setiap kemenangan akan mendapatkan 1 poin, dan poin terakhir akan menentukan 1 dan 2 teratas.
Setelah beberapa saat, Luo Feng mengangkat teh dan meminumnya, Rong Jun duduk di sampingnya dan mereka berdua menyaksikan pertarungan yang jauh di arena. Sayang sekali, Rong Jun mendesah, kalian benar-benar mencapai formasi penembus langit. Kalian benar-benar memiliki kekuatan untuk mencapai nomor 2. Jika seseorang mengatakan bahwa Long Yun kuat dalam bertahan, maka kalian Rong Jun kuat dalam menyerang. Jika kalian belum bertemu Bolan, kalian bisa memiliki kesempatan untuk mencapai nomor 2. Luo Feng juga tertawa. Keduanya bertukar pandang dan tertawa. Keduanya adalah orang yang berkemauan keras dan terencana dengan baik. Luo Feng bersikeras pada jalannya sebagai seorang pengendali sementara Rong Jun bersikeras pada teknik ciptaannya sendiri. Setiap jalan memiliki triliunan jalur, yang terpenting adalah berkomitmen pada pilihan seseorang. Bagaimanapun juga, jalan apapun dapat mengarah untuk menjadi pejuang yang sangat kuat. Satu-satunya ketakutan adalah meragukan diri sendiri. Dalam pertempuran jenius ini, mereka berdua dianggap tidak beruntung. Salah satu dari mereka bertemu Bolan, sementara yang lain kalah karena arena yang menyusut. Itu telah berakhir. Perjalanan bagi mereka berdua telah berakhir di sini, karena mereka akhirnya dapat mencapai 10 besar. Long Yun ini benar-benar kuat, seru Rong Jun, saat dia melihatnya mengalahkan Pangeran Manka di arena. Penggabungan domainnya lebih kuat darimu, namun pekerjaan kapaknya tidak dapat dibandingkan dengan pekerjaan pedangmu. Luo Feng berkata, lihat, Qian Sui itu benar-benar kuat, dia menang. Dia satu-satunya pengendali dari 5 teratas. Namun, kekuatan serangannya jelas tidak dapat dibandingkan dengan formasi penembus langitmu. Jika kamu ada di sana, kamu dapat dengan mudah mengalahkan Qian Sui. Kata Rong Jun, sementara mereka mengobrol dan menonton pertempuran. Pertandingan berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, hasil akhirnya pun keluar. Bolan, setelah 4 kemenangan berturut-turut, ia menjadi nomor 1 yang tak terbantahkan. Long Yun, dengan 3 menang 1 kalah, menjadi nomor 2. Ia kalah melawan Bolan. Gerak pedang Bolan terlalu cepat dan ganas. Bolan memperoleh hak untuk memasuki area rahasia purba, dan semua orang menerimanya. Adapun Long Yun memasuki area rahasia purba, itu menimbulkan kecurigaan banyak orang. Bagaimanapun, Jia Laixi, Luo Feng, Rong Jun semuanya sebanding dengannya. Namun jika salah satu dari mereka berhasil masuk ke area rahasia purba, mereka juga akan menimbulkan kecurigaan yang sama. Demikian pula, tanpa petunjuk luar biasa yang jelas, semua orang tidak akan yakin. 1000 orang jenius dan 1008 makhluk abadi berdiri di alun-alun dan mendengarkan pria bersisik ungu berbaju zirah ungu berbicara. Nomor 1 dan 2, nomor 3 sampai 10, nomor 11 sampai 100, angka 101 hingga 1000. 4 level telah dipilih. Kompetisi jenius puncak manusia kali ini telah berakhir dengan sempurna hari ini. Pria bersisik ungu berbaju hijau itu tersenyum. Kalian semua adalah kelompok yang sangat luar biasa. Aku percaya bahwa dalam 10 hingga 100 era, akan ada banyak dari kalian yang namanya sendiri akan mengguncang seluruh alam semesta. Nanti akan ada spesialis yang menghubungi kalian untuk membawa kalian ke kantor pusat utama perusahaan alam semesta virtual kami. Di sana, kalian akan berkumpul dan kemudian menuju ke alam semesta purba. Mulai hari ini, jalan kalian tidak akan lagi biasa-biasa saja. Perusahaan alam semesta virtual kami akan menggunakan kekuatan penuh kami untuk membantu kalian. Adapun apakah kalian menjadi makhluk kuat yang mengguncang seluruh alam semesta, atau prajurit normal, atau mati di tengah jalan, itu semua tergantung pada diri kalian sendiri. Bekerja keras, jalan kalian untuk menjadi kuat baru saja dimulai. Suara pria bersisik ungu berjubah hijau bergema di benak semua orang. Kompetisi jenius ini akhirnya berakhir, pertarungan para jenius akhirnya berakhir. Baik itu ksatria 9 pedang yang perkasa atau 1008 makhluk abadi, mereka semua segera pergi. Luo Feng dan 1000 pemuda masih tetap di sana saat pekerja di samping mereka berteriak, semuanya, silakan tinggal sebentar. Kami masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan kalian semua mengenai kami yang akan membawa kalian ke kantor pusat perusahaan alam semesta virtual. Setelah beberapa saat, di dalam restoran nomor 2 di alun-alun, Luo Feng dan 1000 orang jenius duduk di ruang rapat. Perkenalkan diri saya mana? Dengan tinggi sekitar 2,67 meter, dengan senyum berleher jenjang, pria itu berdiri di depan ruang rapat,
karena perusahaan alam semesta virtual kami harus mengatur agar kapal-kapal alam semesta secara khusus pergi menyambut kalian semua. Dapatkah semua orang mengisi kertas di depan kalian dengan alamat planet yang benar, dan saya akan mengambilnya. Luo Feng mengambil pena dan mulai menulis, Negara Alam Semesta Ganwu, Medan Bintang Gunung Naga Hitam, Galaksi Bima Sakti, Bintang Bailan. 1000 pemuda dari berbagai negara di jagat raya menulis. Apakah kita perlu ini? Katakan saja di mana kita harus berkumpul dan kita akan naik kapal kita sendiri dan berangkat, bukankah itu cukup? Baiklah, tidak perlu menjemput kami, itu merepotkan. Di antara kelompok itu ada beberapa teriakan. Mana tersenyum dan berkata, karena perjalanan akan melewati banyak negara jagat raya, itu sangat-sangat jauh, dan kapal jagat raya normal melaju sangat lambat di jagat raya yang gelap. Untuk benar-benar mencapai kantor pusat perusahaan kita, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk menghemat waktu semua orang, tentu saja, perusahaan jagat raya virtual kita akan secara khusus mengatur kapal jagat raya terbaik untuk menerima kalian. 1000 orang ini, yang terjauh dari kantor pusat kita berjarak 1,5 miliar tahun cahaya. Mana tersenyum, dan rasio jarak antara jagat raya gelap dibandingkan dengan jagat raya nyata adalah 1:10.081.000 kali. Bahkan jika seseorang bergerak dengan kecepatan cahaya sepanjang jalan, itu masih membutuhkan 150 tahun untuk mencapainya. Diam, ruang pertemuan yang awalnya ramai menjadi sunyi. Bahkan Luo Feng yang sedang serius mengisi formulir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas. 150 tahun, ya ampun, 150 tahun. Seorang manusia binatang yang tampak seperti singa di sudut berseru saat dia terkejut. Yang terlama yang pernah saya duduk di kapal alam semesta dan bepergian hanya sekitar 2 bulan, 150 tahun ini. Petik 2. Alam semesta terlalu besar. Saat itu, hanya menuju dari bumi ke bintang naga bertanduk, dengan memanfaatkan perjalanan alam semesta itu di dalam bidang bintang gunung naga hitam, membutuhkan sekitar setengah bulan. Dan itu hanya satu bidang bintang. Di atas bidang bintang, adalah sektor bintang yang lebih besar, dan setiap sektor bintang sangat luas. Yang terjauh dari markas besar adalah 1,5 miliar tahun cahaya, sama sekali tidak berlebihan. Jika semua orang membawa kapal mereka sendiri. Poin pertama adalah kecepatannya terlalu lambat, jadi akan membutuhkan waktu yang lama. Poin kedua adalah karena perjalanan yang sangat lama, jumlah energi yang terbuang oleh kapal akan sangat mengejutkan. Poin ketiga dan juga yang paling penting adalah ketika Anda bepergian di alam semesta yang gelap, ada beberapa tempat khusus yang tidak aman, Anda akan bertemu dengan bajak laut alam semesta. Atau bahkan beberapa ras lain yang akan merampok Anda. Bagi semua di sini, keselamatan adalah yang terpenting. Di atas panggung, mana tersenyum, saat ini kapal alam semesta normal terbaik paling banyak dapat melaju beberapa kali kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap. Ini berarti perjalanannya masih akan memakan waktu terlalu lama. Luo Feng mengangguk. Dengan mencapai kecepatan cahaya di alam semesta yang sebenarnya, menurut aturan perhitungan, seseorang dapat segera mencapai alam semesta yang gelap. Namun, ada kecepatan dasar tetapi tidak ada batas atas. Selama kapal Anda cukup baik, seseorang dapat mencapai lebih cepat lagi, 1 kali, 2 kali, 3 kali kecepatan cahaya. Jika kapal alam semesta Anda cukup baik, Anda dapat mencapai kecepatan itu di alam semesta yang gelap. Kapal Black Dragon Mountain kelas AC dapat mencapai kecepatan hingga 1,5 kali kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap. Bahkan dengan kecepatan itu, untuk jarak 1,5 miliar tahun cahaya, seseorang masih harus terbang terus-menerus selama 100 tahun. Koleksi selesai. Sinar cahaya mendarat di kertas setiap orang, dan sebuah layar muncul di depan ruang pertemuan. Di atasnya ada peta galaksi besar, dan di sampingnya ada angka dan simbol yang rumit. Mana melihatnya dan kembali ke 1000 orang jenius, sambil tersenyum, perhatian semuanya, alamat tertulis kalian semua telah dicatat dalam berkas kami. Menurut 1000 lokasi berbeda dan sumber daya kapal kami telah memilih rute terbaik untuk kalian masing-masing. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai markas alam semesta virtual? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Luo Feng juga mengerutkan alisnya dan menatap Mana di atas panggung. 150 tahun, 100 tahun, tidak peduli apapun itu masih terlalu lama.
Karena kalian semua memiliki jarak yang berbeda, kapal-kapal yang diatur akan melaju dengan kecepatan yang berbeda juga. Aku masih bisa menjamin kalian bahwa waktu tempuh maksimum akan menjadi 3 tahun. 3 tahun, sangat singkat. Bagaimana mungkin? Seberapa cepat kapal alam semesta itu bisa mencapai untuk menempuh jarak 1,5 miliar tahun cahaya dalam 3 tahun? 1000 jenius termasuk Luo Feng semuanya kebanyakan menatap dengan mata terbelalak. Mereka sama sekali tidak naif, bahkan Luo Feng yang telah berpartisipasi dalam 2 lelang Ganwu terkejut. 3 tahun perjalanan di alam semesta yang gelap, dengan jarak 1,5 miliar tahun cahaya, itu berarti kapal itu bisa mencapai 50 kali kecepatan cahaya. Ini hanyalah angka yang tidak dapat dipercaya. Kapal kelas AC biasanya sedikit di atas 1 kali. Bahkan kapal kelas E mungkin hanya beberapa kali, seperti kapal automaton yang diperoleh Luo Feng, tingkat teknologi itu jauh lebih dari kapal kelas 3 manusia biasa. Namun kapal automaton itu paling banyak dapat menempuh jarak 10 kali kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap. Perusahaan alam semesta virtual kami akan menyediakan kapal kelas F untuk semua orang. Mana tersenyum, dan ini bukan kapal kelas F yang mudah dibeli. Melainkan, kapal kelas F khusus yang hanya diproduksi di perusahaan alam semesta virtual. Teknologinya jauh melebihi kapal kelas F biasa di negara-negara alam semesta. Diam, tercengang. Terkejut, kapal kelas F, Master Planet Yunmo Huyanbo menghabiskan banyak kekayaan untuk mendapatkan satu kapal kelas F. Banyak makhluk abadi bahkan tidak mampu membelinya. Hanya dari 2 fakta itu, orang bisa melihat betapa mahal dan berharganya kapal kelas F. Di dalam banyak kekaisaran bidang bintang, seperti Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahkan tidak ada satupun kapal kelas F di seluruh kekaisaran. Meskipun negara-negara di alam semesta biasanya memilikinya, mayoritas kapal kelas F bahkan tidak dapat mencapai 50 kali kecepatan cahaya di alam semesta yang gelap. Luar biasa, duduk di sebelah kanan Luo Feng adalah Pangeran Manka. Pangeran Manka Uka menatap Mana di atas panggung dan berkata dengan lembut, benar-benar luar biasa. Itu benar-benar dapat mengirim 1000 kapal kelas F, dan semuanya dengan teknologi seperti itu. Ayah kekaisaran saya pernah berkata sebelumnya bahwa teknologi perusahaan alam semesta virtual seperti tanah suci bagi teknologi umat manusia. Tapi itu terlalu luar biasa. Di antara kelompok-kelompok umat manusia, teknologi perusahaan alam semesta virtual berada di peringkat pertama. Bahkan di alam semesta yang luas, dalam ras yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang benar-benar dapat bersaing dengan teknologi perusahaan alam semesta virtual sangat sedikit. Hanya ras seperti ras automaton atau ras yang sangat sedikit lainnya yang memiliki level seperti itu. Tuan Mana, bisakah kita membeli kapal kelas F ini? Seseorang berteriak. Benar, bisakah kita membelinya? Pangeran Manka berteriak. Ini adalah barang-barang internal perusahaan alam semesta virtual kami. Sebagai anggota inti dalam perusahaan kami, kalian semua pasti dapat membelinya. Namun, kalian hanya dapat menggunakannya untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak dapat menjualnya kepada orang lain. Jika kalian ingin menjualnya, kalian harus menjualnya kembali ke perusahaan alam semesta virtual kami. Mana tersenyum, satu-satunya hal adalah bahwa kapal-kapal kelas F ini terlalu mahal. Bahkan di antara para makhluk abadi, banyak dari mereka tidak mampu membelinya. Kalian semua tidak perlu terlalu cemas, berlatihlah dengan keras dan ketika kalian menjadi prajurit absolut di perusahaan kami, perusahaan mungkin akan memberi kalian satu sekaligus. Sekelompok pemuda segera tersenyum. Prajurit absolut diberi kapal alam semesta kelas F. Untuk benar-benar mendapatkan jatah satu, seberapa tinggi kekuatan yang harus dicapai seseorang. Bagi sekelompok bajingan tingkat bintang ini, itu memang terlalu jauh. Hebat, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Gila. Pangeran Manka Uka di samping berbalik dan berkata dengan lembut, jangan dengarkan orang-orang ini terlalu membanggakan. Tidak ada yang namanya makanan gratis di alam semesta. Jika Anda ingin menerimanya, Anda pasti harus membayarnya dengan satu atau lain cara, itulah yang dikatakan ayah saya. Namun izinkan saya memberitahu Anda, perusahaan alam semesta virtual jelas merupakan tanah suci bagi umat manusia, dengan harta dan teknik yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali kita tidak memasuki area rahasia purba, tetapi masih oke. Kita telah memasuki area awal mutlak, ada banyak keuntungan di sana juga. Anda akan tahu di masa depan. Petik 2. Luo Feng tersenyum dan mengangguk.
Biarkan saya memberitahu Anda semua. Mana tersenyum, 1000 peringkat teratas, hadiah uang untuk masing-masing sedang dikirim sekarang, silakan periksa rekening bank Anda saat Anda kembali. Untuk saat ini, semua orang boleh pergi. Saat perusahaan alam semesta virtual kami mengirimkan surat khusus kepada Anda semua nanti untuk memberitahu Anda tentang waktu penjemputan, harap hadir di alamat tertulis dan bersiaplah. Jangan sampai kami tidak dapat menemukan Anda. Mana tersenyum, jadi, kembalilah dan temani keluarga dan teman-teman Anda. Sebentar lagi, Anda semua akan meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Ruang pertemuan yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Benar, mereka harus meninggalkan rumah mereka untuk waktu yang lama. Hanya menuju kantor pusat saja butuh waktu 3 tahun, dan itu dengan kapal alam semesta kelas F mahal yang mereka kirim. Harus dikatakan, menghadapi alam semesta yang luas, hanya perjalanan saja menghabiskan waktu yang sangat lama. Siluet manusia mulai menghilang dari ruang pertemuan, semua orang pergi. Asteris 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 asteris. Setelah pergi, kesadaran Luo Feng sekali lagi memasuki alam semesta virtual dan memasuki lokasi yang ditentukan di distrik Teluk Bintang 9 Pulau Black Dragon Mountain. Dia muncul di hamparan rumput, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Mereka semua tidak ada di sekitar. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa, benar, aku belum memberitahu mereka tentang kompetisi yang berakhir hari ini. Kompetisi jenius tidak disiarkan secara publik. Rekamannya diedit dan dipotong setelah semuanya untuk menghasilkan rekaman terbaik dan paling menarik untuk disiarkan. Bagaimanapun juga, banyak pertempuran terjadi secara bersamaan, dan semuanya terjadi dengan sangat cepat. Istriku seharusnya berada di perusahaannya sekarang. Luo Feng duduk di kursi di hamparan rumput. Markas besar perusahaannya tampaknya telah pindah ke benua Ganwu, benar-benar ganas. Susin awalnya sangat ahli dalam berbisnis. Membuka bisnis di bumi tidak memberinya banyak prestasi, maka dari itu ia memasuki jagat maya dan membukanya di sana. Jagat maya ini adalah pasar manusia terbesar di jagat raya karena mengumpulkan hampir 100% elit dari 1008 negara jagat raya. Oleh karena itu ada banyak perusahaan di jagat maya. Dengan dukungan finansial Luo Feng, Susin memiliki cukup modal dan tumbuh dengan sangat cepat. Hai Kecil dan Ping Ping seharusnya berada di dojo Ganwu, atau bermain game virtual. Luo Feng bergumam, orang tuaku seharusnya juga bermain game virtual. Siapa yang tahu bagaimana mereka menyukai game virtual seperti Chinese Immortals? Jagat maya memiliki puluhan ribu jenis game yang berbeda. Jenis-jenis seperti Chinese Immortals, meskipun namanya mungkin berbeda, tetapi banyak yang mirip. Orang tuanya menyukainya, ayahnya bahkan berteriak, aku selalu membayangkan hari seperti itu ketika aku masih muda, bahwa aku akan dapat mengalami game virtual seperti ini sangat mendebarkan. Orang tuanya senang, tentu saja Luo Feng tidak mengganggu mereka. Aku harus pergi. Aku akan meninggalkan rumahku untuk waktu yang sangat lama. Perasaan Luo Feng rumit, dia bisa memahami pikiran Hong saat itu. Kakak, kau sudah kembali. Tiba-tiba sebuah suara bergema. Dari balkon villa 3 lantai yang jauh, Luo Hua melihat ke atas dan berteriak.